semuanya, perkenalkan nama saya Citra Ramadhani. Di sini saya akan membuat video tentang materi yang sudah saya uraikan. A. Pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Pertama, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang mempelajari desain, konsep, struktur, serta cara kerja suatu sistem komputer. Arsitektur komputer berhubungan dengan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk menjalankan instruksi dari pengguna. Arsitektur komputer juga mencakup spesifikasi sistem seperti jenis prosesor, kapasitas memori, metode input-output, dan set instruksi yang digunakan. Arsitektur komputer bertujuan agar komputer dapat bekerja dengan cepat, efisien, dan mampu menjalankan berbagai program sesuai kebutuhan pengguna. Dalam perkembangan teknologi modern, arsitektur komputer sangat penting karena menentukan performa suatu perangkat seperti laptop, smartphone, server, dan komputer pribadi. Kedua, pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang menjelaskan bagaimana komponen perangkat keras diimplementasikan dan saling berhubungan dalam menjalankan fungsi komputer. Organisasi komputer lebih fokus pada hubungan antar komponen fisik seperti CPU, memori, perangkat input-output, dan jalur komunikasi data. Jika arsitektur komputer menjelaskan apa yang dilakukan komputer, maka organisasi komputer menjelaskan bagaimana cara komputer melakukannya. Ketiga, fungsi utama komputer. Komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu A. Input. Komputer menerima data dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. B. Processing. Data yang masuk diproses oleh CPU sehingga menjadi informasi yang berguna. C. Output. Hasil pengolahan data ditampilkan melalui monitor, printer, speaker, dan perangkat output lainnya. D. Storage. Komputer menyimpan data dan informasi pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, dan RAM. Keempat, tujuan arsitektur komputer: meningkatkan kecepatan proses data, menghemat penggunaan energi, mempermudah pengembangan teknologi, mendukung multitasking, menjaga kestabilan sistem komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer: A. Arsitektur von Neumann. B. Arsitektur Harvard. C. Arsitektur parallel processing. D. Arsitektur distributed system. 5. Perkembangan generasi komputer. Pertama, generasi pertama menggunakan tabung vakum. Kedua, generasi kedua menggunakan transistor. Ketiga, generasi ketiga menggunakan EG, integrated circuit. Keempat, generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Kelima, generasi kelima menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence. B. Representasi data, sistem bilangan, dan konversi sistem bilangan. Pertama, representasi data. A. Pengertian representasi data. Representasi data adalah cara komputer menyimpan dan mengolah berbagai jenis data ke dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan pertama. Semua data dalam komputer seperti teks, gambar, suara, dan video disimpan dalam bentuk digital. B. Jenis representasi data. Pertama, representasi angka. Kedua, representasi karakter. Ketiga, representasi gambar. Keempat, representasi audio. Kelima, representasi video. C. Bit dan byte. Bit adalah satuan data terkecil berupa angka 0 atau pertama. 8 bit 1 byte. D. Satuan penyimpanan data. 1 kilobita 1024 byte. 1 megabita 1024 kilobita. 1 gigabita 1024 megabita. 1 terabita 1024 gigabita. Kedua, sistem bilangan. A. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara penulisan angka menggunakan simbol tertentu. Dalam komputer terdapat beberapa sistem bilangan yang digunakan. B. Jenis sistem bilangan. Pertama, bilangan desimal basis 10 menggunakan angka 0 sampai 9. Kedua, bilangan biner basis 2 menggunakan angka 0 dan pertama. Ketiga, bilangan oktal basis 8 menggunakan angka 0 sampai 7.
Keempat, bilangan heksadesimal basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf AF. Ketiga, konversi sistem bilangan. A. Konversi desimal ke biner. Contoh, 25/2 sama dengan 12 sisa 1. 12/2 sama dengan 6 sisa 0. 6/2 sama dengan 3 sisa 0. 3/2 sama dengan 1 sisa 1. 1/2 sama dengan 0 sisa 1. Hasil 110.012. B. Konversi biner ke desimal. Contoh, 10.102. 1 kali 2, 3 tambah 0 kali 2, 2. Tambah 1 kali 2, 1 tambah 0 kali 2, 0. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. 1010. C. Konversi biner ke oktal. Pertama, kelompokkan angka biner menjadi 3 digit dari kanan. Kedua, konversi biner ke heksadesimal. Ketiga, kelompokkan angka biner menjadi 4 digit dari kanan. Keempat, fungsi sistem bilangan dalam komputer. Kelima, mempermudah pemrosesan data. Keenam, dasar operasi logika digital. Ketujuh, digunakan dalam pemrograman. Kesembilan, digunakan dalam jaringan komputer. C. Gerbang logika dasar. Pertama, pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik dasar yang digunakan untuk mengolah sinyal digital berupa angka biner, 0 dan pertama. Gerbang logika menjadi dasar dalam pembuatan CPU, memori, dan perangkat digital lainnya. Kedua, jenis-jenis gerbang logika. A. Gerbang ND. Gerbang ND menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. B. Gerbang OR. Output bernilai 1 jika salah satu input bernilai pertama. C. Gerbang NAND. Membalik nilai input. D. Gerbang NAND. Gabungan ND dan NAND. A. Gerbang NOR. Gabungan OR dan NAND. F. Gerbang XOR. Output bernilai 1 jika input berbeda. G. Gerbang XNOR. Output bernilai 1 jika input sama. Ketiga, fungsi gerbang logika. A. Digunakan dalam kalkulator. B. Digunakan dalam CPU. C. Digunakan dalam sistem keamanan. D. Digunakan dalam sistem kontrol otomatis. Keempat, penerapan gerbang logika. A. Lampu lalu lintas otomatis. B. Sistem alarm rumah. C. Komputer dan smartphone. D. Mesin industri. D. Komponen utama komputer. Pertama, pengertian komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian yang bekerja sama untuk menjalankan sistem komputer. Kedua, komponen utama komputer. A. CPU Central Processing Unit. CPU merupakan otak komputer yang mengatur seluruh proses pengolahan data. B. Memori. Memori digunakan untuk menyimpan data sementara maupun permanen. Ketiga, jenis memori. A. RAM. B. ROM. C. Cache memory. Keempat, perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner. Kelima, perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil proses data. Contoh, monitor, printer, speaker. Keenam, media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data. Contoh, hard disk, SSD, flash disk. Ketujuh, motherboard, papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer. Kedelapan, power supply. A. Mengubah arus listrik menjadi daya yang digunakan komputer. B. Cara kerja komponen komputer. C. Semua komponen bekerja sama dalam siklus. D. Input process. E. Output. F. Storage. A. Struktur CPU. Pertama, pengertian CPU. CPU adalah pusat pengolahan data yang menjalankan instruksi dan mengendalikan operasi komputer. 2. Bagian-bagian CPU. A. Control unitku mengatur jalannya instruksi dan koordinasi antar komponen. B. Arithmetic Logic Unit ALU melakukan operasi aritmatika dan logika. C. Register, tempat penyimpanan sementara dengan kecepatan tinggi. D. Cache memory, mempercepat akses data yang sering digunakan. Ketiga, cara kerja CPU. A. Mengambil instruksi dari memori. B. Menerjemahkan instruksi. C. Menjalankan instruksi. D. Menyimpan hasil proses. Keempat, fungsi CPU. A. Mengolah data. B. Mengontrol perangkat keras. C. Menjalankan program. D.
Mengatur komunikasi data. F. Instruksi mesin. Pertama, pengertian instruksi mesin. Instruksi mesin adalah perintah dalam bentuk binar yang dimengerti langsung oleh CPU. Instruksi ini digunakan untuk menjalankan operasi tertentu dalam komputer. Kedua jenis instruksi mesin. A. Instruksi transfer data. Memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. B. Instruksi aritmatika. Melakukan operasi matematika. C. Instruksi logika. Melakukan operasi logika. D. Instruksi kontrol. Mengatur jalannya program. Ketiga, siklus eksekusi instruksi. A. Fetch. B. Decode. C. Execute. D. Store. Keempat, fungsi instruksi mesin. A. Mengontrol kerja komputer. B. Menjalankan program. C. Mengolah data. D. Mengatur memori. G. Siklus instruksi. 1. Pengertian siklus instruksi. Siklus instruksi adalah tahapan kerja CPU dalam menjalankan instruksi program. Kedua, tahapan siklus instruksi. A. Fetch. CPU mengambil instruksi dari memori. B. Decode. Instruksi diterjemahkan agar dipahami CPU. C. Execute. CPU menjalankan instruksi. D. Store. Ketiga, hasil proses disimpan kembali ke memori. A. Pentingnya siklus instruksi. B. Menjamin proses berjalan teratur. C. Meningkatkan efisiensi kerja komputer. D. Memastikan data diproses dengan benar. Keempat, contoh siklus instruksi. Saat membuka aplikasi. A. CPU mengambil instruksi aplikasi. B. CPU menerjemahkan instruksi. C. CPU menjalankan perintah. D. Hasil ditampilkan di layar.